Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama akan membagikan pengalaman Mama waktu staycation di Royal Safari Garden Puncak. Mulai dari tempat menginapnya, wahananya, fasilitasnya, harganya, dan juga tips untuk berwisata ke Royal Safari Garden tanpa menginap. So tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Royal Safari Garden lokasinya ada di Jalan Raya Puncak Gadok nomor 601 dan lokasinya tuh agak lebih bawah daripada Taman Safarinya. Dan kalau pakai Google Maps langsung aja tulis Royal Safari Garden karena jalan yang ditunjukin sudah sesuai. Dan mohon supportnya juga untuk channel ini dengan cara subscribe supaya kita makin semangat untuk nge-review tempat liburan seru lainnya. Terima kasih. Dan ini kita udah sampai di Royal Safari Gardennya, langsung aja masuk. Dan bagi yang mau menginap ataupun yang tidak menginap, kita bisa langsung parkir dulu aja di dekat lobinya. Dan ini dia lobinya Royal Safari Garden. Nah ini kita langsung masuk aja untuk menuju ke resepsionisnya. Masuk ke dalam lobinya Royal Safari Garden, kita langsung disambut dengan bangunan yang luas dengan ornamen khas Taman Safari. Di bagian paling depan lobinya ini juga ada cafe yang namanya Canopy Cafe and Eatery. Dan langsung aja sekarang kita menuju ke resepsionisnya. Untuk sobat mama yang menginap langsung check in aja. Dan untuk sobat mama yang tidak menginap bisa membeli tiket masuknya dulu. Tiket masuknya seharga 30 ribuan, sudah termasuk Bird Park, Animal Show, dan juga Pulau Reptil. Dan untuk sobat mama yang menginap ada harga spesial kalau masuk Taman Safari Bogor. Dan untuk sobat mama yang menginap selain gratis Bird Park, Animal Show, dan juga Pulau Reptil, di sini juga sobat mama gratis water parknya. Nah, lobinya Royal Safari Garden ini juga gabung sama sebuah resto dan juga tempat pembelian oleh-oleh. Oke, sekarang kita mau ambil tiket breakfastnya dulu. Jadi di sini dibagi menjadi 3 waktu breakfastnya. Ada yang jam setengah 7, jam 8, dan juga jam 9. Mungkin karena lagi masih COVID ya, jadi supaya nggak terlalu rame tempat makannya. Nah ini dia restoran terbesar yang ada di Royal Safari Garden. Jadi konsepnya itu mereka bisa langsung melihat keluar dan itu berbatasan langsung dengan kandangnya Walabi. Di lobinya ini juga ada tempat pembelian oleh-oleh khas Taman Safari. Jadi untuk toko souvenirnya ini ada 3 ya di bagian lobi, di dekatnya water park, sama di tempat wisata yang ada di dalam. Tapi untuk kelengkapannya tentu lebih lengkap yang ada di Taman Safari Bogornya ya. Dan pembayaran di sini bisa secara debit ya. Dan di lobi ini juga ada satu-satunya ATM galeri yang ada di Royal Safari Garden. Jadi jangan lupa untuk ambil uang cash dulu karena wisatanya bayarnya pakai uang cash. Oke, lanjut kita masuk ke dalam. Dan di sini tuh parkirannya luas banget. Ada yang untuk mobil kecil, ada untuk bus, dan juga ada untuk motor. Pilihan tempatnya juga ada banyak. Jadi bisa ada di dekatnya wahana dan ada juga yang di dekat tempat menginapnya. Di Royal Safari Garden ini ada 2 macam pilihan tempat menginap. Yang pertama ada penginapan yang bentuknya itu bungalow atau villa, dan ada juga yang bentuknya hotel. Jadi sobat mama bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sobat mama ya. Nah untuk yang hotel ada 3 pilihan hotel. Di sini ada hotel Leopard, ada hotel Giraffe, dan juga ada hotel Panda. Nah nanti untuk yang hotel Leopard akan ada detailnya karena mama nginepnya di hotel yang Leopard. Untuk harga tempat menginapnya, sobat mama tuh mesti rajin-rajin cek IG-nya Royal Safari Garden karena suka banyak promo loh di sana. Dan untuk bookingnya bisa melalui website mereka atau melalui aplikasi pemesanan hotel. Untuk penginapan yang model bungalow atau villa, di sini ada pilihan lion, elephant, zebra, dan juga dolphin. Cara pesannya juga bisa dilakukan di website mereka ya. Nanti linknya akan mama taruh di kolom deskripsi. Nah kalau untuk yang model bungalow atau villa ini biasanya disewa untuk yang kesininya itu bersama dengan keluarga besar. Jadi mereka bisa lebih luas tempatnya. Oke, kita lanjut menuju hotel yang kita tempati. Dan untuk sobat mama yang menginap, kita tuh dapat voucher Rp50.000 untuk pembelian souvenir dengan minimal pembelian Rp200.000. Nah di depannya lobinya ini ada akuarium. Jadi khasnya Royal Safari Garden ini di setiap sudutnya itu ada unsur satwanya. Oke, langsung aja kita masuk ke lobinya Hotel Leopard. Dan lobinya itu memang gak terlalu besar ya, tapi di sini cukup ada tempat duduknya untuk nunggu kalau misalnya sobat mama mau dijemput naik mobil pribadi ataupun naik mobil warawiri. Jadi untuk sobat mama yang menginap di sini tuh difasilitasi mobil warawiri secara gratis untuk keliling kawasan Royal Safari Gardennya.
Oke, langsung aja kita masuk dan kita room tour. Jadi ini mama pesen yang Grand Deluxe Leopard. Pesennya melalui tiket.com dan waktu itu harganya tuh lagi 1 jutaan. Nah, ini mama pesennya kasurnya yang single bed dengan ukuran queen bed. Nah, ini ada jendelanya untuk melihat keluar. Lalu ada meja dan juga kursinya, dan juga ada TV-nya. Dan koneksi internetnya baik ke wifi maupun mobile data sama-sama bagus. Dan ini detail dari lemarinya. Jadi kita di sini dapat kulkas. Kemudian juga ada komplimen seperti air mineral, kopi, teh, dan gulak, dan pemanas air. Seperti ini standar ya. Kemudian ada slipper, ada brankas, dan juga ada gantungan baju. Dan tampilan hotel ini tuh kayak jadul gitu kesannya. Jadi nggak modern tapi tetap terawat dengan baik. Oke, sekarang kita melihat detail dari kamar mandinya. Jadi ini kamar mandinya terbagi menjadi 2 ya. Ada sekat kacanya dan ini WC-nya nggak ada selang semprotannya ya. Kemudian ini ada tempat untuk mandi pakai showernya dan air hangatnya berfungsi dengan baik. Dan ini amenitisnya kita juga dapat sabun shampoo dan peralatan sikat gigi. Kemudian di sini ada hair dryernya. Dan di sini juga ada telepon untuk menghubungi staf hotelnya. Oke sobat mama, sekarang saatnya kita membahas fasilitas yang ada di Royal Safari Garden. Jadi fasilitas yang ada di sini tuh ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Nah, di depannya Giraffe Hotel ini ada sebuah taman yang di sini tuh bisa dipakai untuk nongkrong-nongkrong, dan kalau malam hari di sini tuh suka ada live music dan juga bisa jajan-jajan. Di lantai 5-nya Hotel Leopard, di sini terdapat sebuah restoran namanya Sky Garden Resto. Jadi konsepnya Sky Garden Resto ini semi outdoor. Jadi walaupun terlihatnya ini seperti indoor, tapi sampingnya itu terbuka seperti ini, jadi bisa sambil melihat pemandangan pegunungan. Oke, kita lanjut, dan di sini juga ada game center seperti biliar dan sebagainya, dan juga di sini ada saung hidroponik, penyewaan bagi kar dan juga sepeda. Untuk harga tadi udah mama cantumin ya. Di sini juga ada lapangan badminton. Kemudian di sini ada gedung juga yang kalau hari Minggu tuh dipakai untuk ibadahnya umat Kristiani. Kemudian di sini ada musola dan juga ada klinik, dan ini ada tempat untuk main pingpong. Di sini juga ada meeting room dan juga ballroom, dan untuk penyewaannya bisa langsung menghubungi aja staf Royal Safari Garden-nya. Oke, sekarang kita akan bahas wahananya dan kita akan bahas dari yang paling depan. Di luarnya The Savannah Resto ini berbatasan langsung dengan African Village, dan di depannya African Village ini ada resto teras Savannah. Dan ingat-ingat sobat hemat, di sini ada nasi ayam bakar harga 35 ribuan aja ya. Dan di sini juga ada minimarketnya. Untuk berinteraksi dengan satwa yang ada di dalam African Village ini bisa secara satuan, tapi harganya jauh lebih mahal dibanding kalau kita pakai paket African Adventure. Dengan paket ini, karena mama perginya weekend, jadi cukup bayar 185.000 per anak, sudah termasuk 2 orang pendamping dan juga 1 kali photoshoot. Dan kita pun sudah bisa berinteraksi dengan semua satwa yang ada di dalam African Village-nya. Ini dia satwa pertama yang kita temui di African Village-nya, yaitu ada 2 ekor zebra, dan disinilah kita juga melakukan photoshoot. Nanti di akhir akan mama tunjukin ya hasil fotonya. Oh iya, jadi memang untuk mengelilingi African Village-nya ini kita didampingi sama petugasnya ya. Dan kita lanjut ke satwa yang kedua. Di sini ada walabi tanah, dan ini tuh jinak banget. Jadi mereka ini mirip banget sama kanguru tapi ukurannya lebih kecil. Oke, kita lanjut masuk lagi ke kandang yang berikutnya. Jadi di sini tuh adalah kandangnya lemur ekor cincin. Kalau sobat mama pernah nonton Madagaskar, nah King Julien ini si lemur ekor cincin itu. Nah, kalau sobat mama pernah ke Taman Safari Bogor, di bagian baby zoo-nya tuh ada lemur ekor cincin juga, tapi di sana kita tidak bisa berinteraksi dengan leluasa. Nah, kalau di sini kita bisa berinteraksi dengan lebih leluasa, bahkan bisa foto-foto bersama. Nah, sobat mama bisa juga nih nonton review Taman Safari Indonesia Bogornya di channel ini. Oke, lanjut kita masuk ke kandang yang terakhir, dan di sini tuh ada hewan lama, ada rusa, ada burung merak, dan juga ada hewan nyala. Nah, di sini juga ada kandangnya walabi tanah lagi.
Nah, waktu Mama African Adventure ini hitungannya tuh sepi banget, padahal di sini tuh lagi weekend. Mungkin karena banyak yang mengira masuk ke sininya itu harganya 150.000 atau 185.000 per orang. Padahal 150.000 atau 185.000 itu per anak dan sudah termasuk pendamping, bahkan bisa masuk 2 pendamping. Dan itu termasuk harga yang masih cukup affordable untuk ukuran harga-harga yang ada di Safari Group ya. Dan ini dia hasil photoshootnya, sayangnya kita nggak dapat soft file-nya. Oke, kita lanjut ke wahana yang berikutnya. Jadi di wahana berikutnya ini ada water park. Jadi kalau kita nginep di sini tuh gratis ya. Tapi untuk sobat mama yang nggak nginep di sini bayar ya. Water park ini areanya tidak terlalu luas, tapi cukup banyak wahana yang ada di dalamnya. Jadi kayak ada yang hujan-hujanan, ada perosotan, juga ada yang kayak ember tumpah. Dan di sini tuh juga ada kolam air hangatnya, tapi kolam air hangatnya itu kecil banget guys. Kayak gini nih kolamnya. Nah, ini dia kolam air hangatnya. Jadi kalau kolam yang lain airnya biasa ya, cuma itu aja kolam air hangatnya. Dan di sini ada tempat bilas dan gantinya juga. Nah, ini dia ya guys ya mobil warawirinya, karena area wahananya itu cukup luas dan kita nggak diperkenankan naik mobil pribadi kelilingnya. Oke, kita lanjut jalan lagi dan kali ini kita akan ke Pulau Reptil, di mana wahana ini tuh adalah wahana yang gratis, baik untuk pengunjung yang menginap ataupun yang tidak menginap di Royal Safari Garden. Lokasinya ada di parkirannya Hotel Panda ya. Nah, ini tuh bentuknya naik turun gitu ya, kayak ke rumah pohon gitu, dan isinya itu reptil-reptil seperti kura-kura. Tapi di sini juga ada binturong. Kemudian nanti tuh ada ular, ada kayak salamander, dan juga di sini ada buaya. Oke, kita lanjut ke wahana berikutnya. Jadi di sini tuh ada wahana rekreasinya, dan di sini ada kantinnya juga, dan juga ada tempat untuk pembelian souvenir khas Taman Safari. Lokasinya ini ada di depannya Taman Hotel Giraffe tadi ya, dan di sini ada tiket terusan wahana rekreasinya sebesar 175.000 per orang untuk 10 wahana. Dan beberapa wahana yang ada di area ini tuh beroperasi sampai jam 9 malam ya. Jadi seperti yang tadi bumper car, kemudian ada farmer cart, itu dia beroperasi sampai jam 21. Tapi kalau sobat mama nggak mau naik wahana ini dengan tiket terusan, maunya satuan aja juga bisa ya. Dan harga tiket satuannya ini udah mama cantumin ya. Nah, pilihan wahana rekreasinya ini juga ada mini train, kemudian ada memberi makan ikan, dan juga ada sepeda kayu. Dan di sini tuh ada kayak panggung gitu ya. Dan tentunya di sini juga ada satwa tunggang ya. Nah, di sini pilihannya ada kuda, unta, dan juga gajah. Dan kali ini Zahra naiknya kuda. Dan di sini tuh juga ada rekreasi olahraga seperti paintball, ada flying fox juga, dan sebenarnya ada outbound juga. Nah, ngepasnya waktu mama kesini itu outboundnya lagi rusak, jadi lagi nggak bisa dipakai, tapi flying foxnya masih berfungsi. Oke, kita lanjut sekarang saatnya kita nonton Animal Show. Animal Show ini juga gratis ya untuk para pengunjung yang menginap ataupun tidak menginap. Animal Show yang ada di Royal Safari Garden ini memang tidak sevariatif yang ada di Taman Safari Bogor ya. Tapi di sini tuh jauh lebih interaktif dibandingkan yang ada di Taman Safari. Mungkin karena di sini lebih kayak staycation buat anak-anak, makanya targetnya itu lebih bisa berinteraksi kepada anak-anak ya. Jadi seru banget sih kalau menurut mama. Oke, lanjut lagi kita jalan. Jadi di sebelahnya panggung Animal Show-nya itu ada Bird Aviary atau Bird Park. Nah, kalau sobat mama pernah ke Taman Safari Bogor, ini tuh semacam di awalnya bagian baby zoo-nya. Jadi ada Bird Aviary-nya juga di sana. Tapi yang ada di Royal Safari Garden ini Bird Aviary-nya jauh lebih luas. Sedangkan untuk jenis burungnya sama yang ada di Taman Safari Bogor itu sama aja ya. Cuma bedanya di sini lebih luas aja. Dan tentunya Bird Aviary ini gratis. Di
di sini juga ada foto bersama satwa dan harganya 30.000 per orang. Ini sama harganya kayak di Baby Zoo-nya Taman Safari Bogor ya. Kemudian di sini juga ada tempat interaksi bersama kuda poni, jadi bisa kasih makan. Dan juga di sini ada Taman Kelinci. Ini lokasinya belakang banget ya, Taman Kelincinya itu ada di dekatnya parkiran bus. Di sini juga tersebar toilet dan juga kantin, jadi ada beberapa pilihan tempat makan dan harganya masih harga standar tempat wisata ya. Oke, saatnya kita melihat suasana malam harinya. Dan ini adalah suasana malam hari yang ada di African Village-nya ya. Jadi ini ada di luarnya The Savannah Resto. Dan tentunya saat malam hari ini Mama makannya nasi ayam bakar yang tadi ada di teras Savannah ini ya, yang harganya sepaket 35 ribuan aja. Nah, ini dia suasana malam hari yang ada di The Savannah Resto-nya. Jadi biasanya di The Savannah Resto ini kalau malam hari suka ada atraksi pertunjukan gitu. Dan juga ada live musicnya. Nah, waktu malam ini di The Savannah Resto-nya itu makannya lagi prasmanan ya. Jadi all you can eat gitu, harganya kayaknya 135 ribuan per orang. Dan ini adalah suasana malam harinya di lobinya Royal Safari Garden. Nah, ini ada beberapa spot foto juga ya di area ini. Di The Savannah Resto-nya ini juga ada playground yang harganya tuh 30 ribuan per anaknya. Tapi ini playgroundnya kecil ya guys, nggak gede. Oke, sekarang kita akan melihat suasana wahana rekreasi yang masih aktif di malam hari. Nah, kayak tadi ya, bumper car ini masih aktif di malam hari karena tutupnya sampai jam 21 malam. Nah, ini Safari Wonders-nya. Kemudian kalau mini golfnya sih ini sepi ya, karena nggak mungkin juga main golf malam-malam kan. Nah, ini kita nyobain naik farmer cart-nya, karena ini farmer cart-nya juga bisa sampai jam 9 malam. Nah, ini dia suasana di dalam terowongannya, lucu banget ya. Ada akuarium berisi ikannya, jadi bener-bener khas taman safari banget. Setiap sudutnya itu diberikan satwa. Dan menurut Mama, Masya Allah banget suasana malam harinya di sini tuh lucu banget dengan gemerlap lampu-lampu yang disediakan. Dan ini adalah taman yang di depannya Hotel Giraffe yang tadi pagi udah Mama tunjukin. Di malam hari itu suasananya juga tetap ramai karena di sini ada live music, dan kalau sobat Mama mau nyumbang lagu juga boleh banget loh, yang penting pede ya. Dan di sini ada snack-snackan juga kayak jagung bakar, roti bakar dan sebagainya. Selamat pagi, dan pagi ini kita mau makan. Jadi untuk sobat Mama yang menginap di sini tuh disediakan tempat sarapannya, namanya di Gedung Arumba. Dan kalau sobat Mama paket menginapnya ini belum dengan sarapan, bisa juga untuk ikut sarapan di sini dengan pembayaran 138.000 per pax untuk orang dewasa dan 68.000 per pax untuk anak-anak. Untuk gedung tempat sarapannya ini juga termasuk gedung tua ya. Kemudian di sini pilihan makanannya juga cukup beragam. Di sini ada roti-rotian dan juga ada kacang hijau, ada salad dan juga buah-buahan. Kemudian ada Indonesian food nih, ada lauk pauk, ada nasi, mie, sayur mayur, ada bubur, ada soto. Tapi kalau buat Mama pribadi jujur aja untuk rasanya Mama kurang cocok ya dengan makanan yang disediakan di Royal Safari Garden ini. Tapi semua balik lagi ke selera masing-masing ya. Oh ya, di sini juga ada western foodnya ya. Oke deh sobat Mama, kita udah selesai mengelilingi Royal Safari Garden. Dan gimana nih menurut sobat Mama, worth it nggak kira-kira untuk staycation di sini? Kalau menurut Mama pribadi, selain rasa makanannya, staycation di Royal Safari Garden ini worth it banget dan seru banget. Oke sobat Mama, sekian dulu review dari Mama kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.